Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Hari ini kita belajar mengenai janji kedua pada orang yang hatinya melekat pada Tuhan, yaitu dia akan dibentengi. Kata membentengi sinonim atau sama artinya dengan melindungi. Bagian firman Tuhan sebelumnya menyebutkan, "Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang," dan sebagainya. Ada janji perlindungan yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita dihindarkan dari segala bentuk serangan, kuasa kegelapan, apapun nama dan jenisnya. Orang yang mengenal nama Tuhan akan mengalami kehidupannya dibentengi, dilindungi, atau dihindarkan dari segala sesuatu yang jahat. Suka atau tidak suka, kita punya musuh yang bernama kuasa kegelapan, atau biasa kita sebut dengan nama iblis. Setuju atau tidak, iblis akan terus bekerja, tidak berhenti untuk menggoda, menyerang, dan menghancurkan hidup kita. Ada dua prinsip salah yang saat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Mohon maaf, saya menyebutnya dua prinsip yang salah. Apa itu? Yang pertama, prinsip itu berkata, kalau kita tidak mengganggu, kuasa kegelapan juga tidak akan mengganggu kita. Sekali lagi, prinsip ini berkata, kalau kita tidak mengganggu, maka kuasa kegelapan itu juga tidak akan mengganggu kita. Bukankah prinsip ini sering kali kita dengar? Sehingga banyak orang berkata, pokoknya kita berlaku baik, mereka juga baik pada kita. Kalau kita berlaku jahat, mengganggu, ya mereka juga mengganggu. Perhatikan, bukankah kuasa kegelapan itu memang sukanya mengganggu? Pekerjaannya memang menggoda dan menyerang kita. Membuat kita menjadi takut dan terintimidasi. Ya itu memang tugas mereka. Maka tidak ada kata lain selain menyerang terhadap segala bentuk manifestasi kuasa kegelapan. Jadi tidak ada kata, kalau kita tidak mengganggu, mereka juga tidak mengganggu. Mereka akan tetap mengganggu kita, tapi menunggu kesempatan yang pas, menunggu situasi dan kondisi yang tepat. Prinsip kedua yang juga menurut saya salah, yaitu berkata, orang Kristen tidak akan mempan diserang kuasa kegelapan. Anda pernah mendengar kata-kata ini? Orang Kristen tidak akan mempan diserang kuasa kegelapan. Santai saja. Mengapa saya menyalahkan prinsip ini? Kita lihat dulu orang Kristen yang bagaimana. Kalau seseorang hanya bermodal agama Kristen, hanya tertulis sebagai identitas orang yang beragama Kristen di KTP, di akte nikah, atau di lembar-lembar identitas yang lain, tanpa memiliki kehidupan yang taat dan tidak memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, maka tentu kehidupannya akan hancur berantakan. Diserang oleh kuasa kegelapan, diganggu, digoda, ditakuti oleh musuh kita itu. Bukankah hari-hari ini banyak pendeta dan hamba Tuhan yang jatuh berguguran? Ada yang jatuh karena dosa seksual, ada yang meninggalkan istri demi perempuan lain, ada yang memanipulasi kedudukan pelayanan demi keuntungan pribadi, ada juga yang saling merasa benar lalu memandang hamba Tuhan yang lain sesat. Bukankah hal-hal itu merupakan pekerjaan dari kuasa kegelapan? Kalau terhadap orang-orang yang ngerti firman Tuhan, iblis tidak akan datang dalam rupa yang mengerikan, tapi dia akan datang dalam bentuk situasi yang mengacaukan. Bisa jadi dia akan datang dalam bentuk wanita yang kelihatan baik wajahnya, dalam bentuk laki-laki yang menarik sehingga hamba Tuhan perempuan terjatuh. Dia akan datang dalam bentuk uang, dalam bentuk kedudukan, dalam bentuk
doktrin yang dia anggap benar dan sebagainya, itu juga bisa menjadi sarana kuasa kegelapan. Kalau terhadap orang-orang yang ngerti firman Tuhan, iblis tidak akan datang dalam rupa yang mengerikan. Tapi dia akan datang dalam bentuk situasi yang mengacaukan. Adakah yang berani berkata bahwa orang Kristen tidak mempan diserang kuasa kegelapan? Coba lihat di YouTube hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang mengaku pendeta, tapi masih memandang rendah pelayanan orang lain. Hanya karena tidak sealiran dengan pelayanannya. Bahkan berkata, pendeta itu sesat. Saya hamba Tuhan yang sejati. Bukankah ini bukti bahwa orang Kristen pun masih bisa diserang oleh kuasa kegelapan? Dalam pelayanan kami terlalu sering saya berhadapan dengan kuasa kegelapan. Namun kuasa kegelapan tidak berani menunjukkan tanda fisik di hadapan saya. Dia hanya menunjukkan gejala-gejala untuk mengganggu dan mengacaukan fokus saya. Beberapa kali tiba-tiba di ruangan yang banyak orang, tercium bau minyak yang biasa digunakan untuk menyiram tubuh jenazah atau menyiram tubuh orang mati. Padahal tidak ada orang yang meninggal saat itu. Tiba-tiba saja tercium bau, dan tidak lama kemudian baunya menghilang. Biasanya saya berpikir, ada apa ini? Dan itu terjadi bukan cuma saya yang mencium, tapi juga teman-teman yang lain yang ada di ruangan yang sama. Beberapa kali kejadian seperti itu. Beberapa kali juga kami mendengar suatu suara-suara padahal tidak ada orang yang berkata-kata di ruangan tersebut. Suatu kali saya menjadi koordinator doa untuk sebuah retreat. Satu hari sebelum acara, saya berdoa bersama seorang teman. Selesai berdoa, tiba-tiba kami melihat ada jejak kaki kecil seperti bekas orang berjalan di lantai dekat jendela kamar. Ada beberapa jejak kaki. Maksudnya ada dua jejak kaki kiri dan kanan, tapi menimbulkan beberapa langkah. Padahal saat itu belum ada orang lain. Peserta retreat juga belum datang. Kami datang berdoa satu hari sebelumnya. Sebelum kami berdoa tidak ada jejak kaki itu. Selesai retreat, ada seorang peserta retreat yang bercerita kalau pada malam kedua, dia melihat satu sosok kuasa kegelapan yang berkaki kecil melintasi depannya. Oleh kasih karunia Tuhan, semua penampakan apapun tidak mencelakai kehidupan saya. Mencoba menakuti tapi tidak berhasil. Kuncinya satu, kita mengenal nama Tuhan. Perlindungan kuasa darah dan nama Yesus akan selalu membentengi hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan segala sesuatunya. Penting sekali setiap kita ketika akan beraktivitas, mohon perlindungan darah Yesus menopang hidup kita. Jangan hanya berdoa minta berkat, minta berhasil, minta pekerjaan lancar, tapi jangan lupa supaya perlindungan Tuhan terus ada pada kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita dalam beberapa detik atau beberapa menit, bahkan beberapa jam ke depan. Hanya pada orang-orang yang mau melekat pada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, membentengi kita dari segala celaka. Miliki kehidupan yang intim dengan Tuhan hari demi hari. Dan alami perlindungan Tuhan tanpa batas. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu kiranya tetap waspada dan menjaga langkah dan hidup mereka dimanapun, sebagai apapun. Perlindungan kuasa darah Yesus dan nama Yesus yang berkuasa itu terjadi atas setiap kami. Ketika kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini sampai malam dan sepanjang hari-hari hidup kami mendatang. Terhindar dari segala bentuk serangan balik kuasa kegelapan. Dan kami memiliki kewaspadaan hari demi hari. Bukan waspada karena takut, tapi kami mewaspadai dengan cara kami memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Melekat hati kami dengan Engkau, mengenal Engkau sebagai pribadi yang kami kasih dan kami sayang. Maka kami percaya, benteng perlindungan Tuhan itu akan selalu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang dibentengi oleh Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Tuhan melindungi setiap kita. Salam dari Sogi Rarjo dari Mitspa Ministry.
Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.